Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suranisa Faustina Bayu dari 12 IPS 2. Saya Cantika Dwiranti Wirautami dari kelas 12 IPS 3. Saya Keisha Mutiratifa dari 12 IPS 3. Jadi hari ini kita semua bakal memenuhi tugas akhir sosiologi dan geografi kita. Jadi di sini kita bakal wawancara salah satu narasumber kita. Kali ini video kita mengangkat tema mengenal lebih dalam kearifan lokal dari budaya di Desa Keranggan. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Panca Pusaka Jati. Aki Jamin Riman ya, punyanya Aki Jamin Riman. So, masih banyak penasaran kan kita nih sama rumah Iya, bentar lagi nih rumah nyampe. adat di tengah Jangan di skip ya videonya. Jangan di skip. Jalan aja mau tidak. Hai semuanya, sekarang kita udah sampai Di sekitar daerah rumah adat Keranggan. Kita udah ketemuan. Jadi sekarang sekitar 500 meter lagi kita mau jalan. Enggak ada 500 meter, cowok. Ini 50 meter. Jadi bentar lagi kita bakal nyampe Ke rumah adat di- Keranggan. Nah ini juga udah ada pelang-pelangnya. Hai semuanya, jadi kita udah sampai di rumah Rumah Keranggan. adat. Sekarang kita mau langsung masuk aja. Ini udah ada. Kita udah nyampe depan gapuranya. Sekarang kita mau ketemu sama narasumber kita hari ini. Kita bakal nanya-nanya apa sih sebenarnya sama rumah Keranggan ini, ada apa aja, terus adat-adatnya tuh Adatnya, apa. budayanya, larangannya, semuanya. Oke. Langsung aja. Dah. Hai semuanya, jadi kita Sudah sampai Kita udah sampai di rumah adat Keranggan. Nah, sekarang kita di sini juga udah sama narasumber kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, jadi bisa diperkenalkan diri, Pak. Ya, namanya. nama saya Suta Jamin. Dengan kita di sini sama Bapak Suta. Suta Camin bakal ngejelasin nih ada apa aja sih sebenarnya dengan rumah adat Keranggan ini. Jadi Caca bisa ditanyain apa pertanyaannya? Jadi di sini kita mungkin bakal membeberkan beberapa pertanyaan buat wawancara tugas akhir mata pelajaran sosiologi kita. Nah, jadi Bapak sendiri di sini sebagai apa, Pak? Sebagai pemerhati budaya. Oh iya. Di sini jadi rumah panggung ini nih Bapak yang ngurus atau gimana, Pak? Yang ngurus saudara semua. Oh, saudara semua ya. Iya, Berarti saudara. ada turun temurun gitu ya, Pak? Betul. Dan Bapak sendiri ini keturunan keberapa dari rumah? Dari orang tua ya keturunan ke-6 yang dari bangun ini. Oh, jadi bisa dijelasin sedikit nggak, Pak? Rumah adat ini awalnya kayak gimana? Ya. Rumah panggung adat Keranggan itu bentuk rumah panggung yang merupakan turun temurun dari dulu sampai sekarang. Kalau yang Dulu- saya baca itu awal mula dari abad 14-15 gitu ya, Pak? Ya, Awal dibentuk. nggak ada batasan. Nggak ada. Ya, dari dulunya rumah panggung itu ya seperti ini, dibuat dari kayu, dari gedek atau bilik, dari bambu. Waktu tahun 70-an, waktu saya remaja di Keranggan, rumah panggung hampir 100%, hampir semua rumah panggung. Jadi hampir semua rumah orang nih rumah Keranggan Iya, rumah panggung. di tahun 70-an. Iya, saya ngalamin. Di Bapak? rumah tembok itu jarang. Jadi rumah kayu rata-rata. Di rumah panggung hampir semua. Setelah tahun 70-an banyak pendatang dari luar karena Keranggan ini berbatasan dengan ibu kota. Iya. dengan- Banyak orang beli tanah, terus akhirnya ya tidak terasa ya satu sampai sekarang sudah hampir punah. Sekarang tinggal kurang lebih 30 unit rumah Yang adat. tersebar, Pak, di Iya, daerah iya. sini.
ini salah satu. Ini salah satunya. Satunya rumah panggung Aki Camin. Jadi berarti bukan emang tadinya dulunya banyak di sekitar sini Iya. rumah adat, cuma semakin punah Semakin dan punah. di sekitar sini ini salah satunya ya Pak. Iya, betul. Berarti di daerah lain juga masih tersebar banyak rumah adat Keranggan ya? Kurang lebih 30 ada. Oh 30. Iya. Bapak kalau boleh tahu berarti rumah adat Pak Aki Jamin ini sudah direnovasi lagi. Sudah rehab yang kelima. Ini yang terakhir. Oh ini yang terakhir ya Iya. Pak? Terakhir tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Iya, itu tahun 2020. Oh, itu udah baru 3 tahun yang Tiga lalu. tahun yang betul. lalu. 3-4 tahun yang lalu. Rumah panggung Aki Camin dibangun pada abad 18 tahun 1800. Ya, di mana kalau keturunan rumah panggung ini yang bangun ini adalah kakek daripada kakek saya. Oh berarti kakek Bapak ya? Iya, betul. Ya, Enggak, turunan yang kakeknya kelima. Bapak Iya. ini. Ke atas ya, bukan Ke ke atas. bawah. Iya. Bapak kalau izin bertanya di sini tuh ada yang tinggal di sini apa cuman Ini nggak ada yang tinggal kosong. Oh tapi ini masih bisa dimasukin atau gimana Pak? Bisa. Iya. Di dalamnya hanya yang sisa itu alat-alat kesenian, Oh masih ada alat kesenian. alat pencaksilat. Oh emang khasnya pencak silat ya Pak? Iya, di sini tempat latihan. Oh kalau rumah adat ini sendiri masih bisa dimasukin untuk umum apa gimana Pak? Boleh, bisa. Oh, Nanti masih. kamu juga udah Oh, iya. santai, silakan masuk. Terima kasih Pak. Nah, Bapak kalau boleh tahu Iya. di sini di rumah adat atau mungkin di daerah sini tuh ada tradisi yang masih dijalankan mungkin sampai sekarang ini? Banyak. Banyak. Apa salah satunya Salah Pak? satunya Pak. Satunya apabila di Keranggan warga yang asli mau bangun rumah itu harus dihitung dulu, Apanya Pak? dihitung Oh, Hari. penduduk ya. jam, tanggal itu. Oh di data ya? Iya, dihitung. Misalnya Berapa hari dibuat? kamu Oh. mau bangun rumah, tanya sama orang tua, nama kamu siapa? Cantika Pak. Ya, Santika dihitung Tika, nanti Oh. ada berapa biji Ada bijinya, berapa huruf? ya. Lalu? Nanti dihitung dengan rumah, nanti bangun rumah harus hari anu jam sekian. Oh jadi ada ketentuannya ya Pak? ada Nama katakanlah kita ada sendiri. ya macam ya, Bisa dibilang kayak mungkin misalnya nama beliau Cantika. ya Terus dari banyaknya alfabet dari nama itu dihitung dan diakumulasi untuk harinya apa, tanggalnya ya, berapa, betul. gitu ya Pak. Iya. Itu Nah, salah satu. misalnya nama manusia ya, Santika mau nikah misalnya, gitu. Judulnya siapa? Si A, misalnya. Dihitung dengan Santika, judulnya berapa, harus hari jam berapa nikahnya. Jadi pernikahan juga dihitung, Sama. semuanya dihitung gitu Pak. Iya. Itu khusus maksudnya warga asli Keranggan atau penduduk pendatang juga kayak gitu Pak? Terutama warga asli Keranggan. Tapi orang luar juga mau nanya sama orang tua, dihitung sama juga. Selain itu Pak, kalau yang saya baca-baca itu ada kayak tradisi upacara apa sih? Babaritan gitu Pak. Begini, di Keranggan ini adalah sebuah kampung yang ada di dekat dengan ibu kota, tapi sangat patuh terhadap acara peninggalan leluhurnya gitu.
makanya sampai sekarang masih ada. Itu kalau nggak salah saya baca itu upacara babaritan itu dilaksanakan tuh pada saat 1 Muharram gitu Pak, pada saat jadinya Islam gitu Pak. Ya tidak. Jadi pelaksananya khusus acara itu ada tiga kali dalam 1 tahun. Pertama di bulan Suro atau Muharram. Misalnya di bulan Muharram itu tiap hari Jumat. Iya. Selama 1 bulan. Full itu dia. Iya. Mulai dari Jumat pagi atau siang, malamnya ada pagelaran kesenian. Iya. Tapi itu tradisinya masih dijalani Sampai sekarang masih. Berarti masih kental ya Pak budayanya. Sampai sekarang. Terus selain bulan Muharram atau Suro, ada juga bulan Hafid ada. Itu apa tuh Pak? Bulan Hafid sama 1 bulan juga ada. Acara ada perayaan tahun, ada babaritan, ada selamatan bumi, sedekah bumi. Ada. Sedekah bumi juga kayak ada. Iya. Berarti bisa dibilang tuh sebenarnya tuh desa Keranggan ini tuh masih mengambil budaya-budaya dari Jawa Barat itu Pak. Jawa Barat. Meskipun terletak di dekat ibu kota. Iya. Jadi penduduk asli Keranggan ini rata-rata tanahnya tanah Sunda atau udah campur sama Betawi Pak? Aslinya Sunda. Oh Sunda ya? Sampai sekarang tetap masih bertahan. Masih kebanyakan Sunda ya Pak? Ya, berarti? budayanya Sunda. Seninya Sunda. Walaupun dekat sama ibu kota ya Pak. Iya, betul. Masih tanah Sunda. Oh iya Pak, tadi saya sebelum kesini di perjalanan itu sempat ada namanya itu Keraton Asarean Selampiring itu apa ya Oh, Pak? itu makam atau keramat Kalamiring. Ya, ada gapura. Iya, Itu makam ya Pak? iya makam. Izin kok kalau boleh tahu itu kan saya lihat ada makam Mbah Uyut. Mbah Uyut tuh siapa ya Pak? Itu bukan makam Bayut. Dulu itu merupakan keramat peninggalan sejarah Pangeran Keranggan. Oh, Pangeran Keranggan. Iya. Jadi dulu beliau siapa Pak? Pangeran Rangga. Iya. Oh, Pangeran Rangga atau disebut Rangga. Uyut. Iya. Makanya ada dekat SMK 4 Bekasi ada. Pak kalau misalnya boleh tahu di makam Keranggan itu cuma 1 makam aja buat si Pangeran Keranggan aja apa ada yang lain? Ya ada yang lain, ada misalnya ada turunannya, ada sesepuh, ada. Tapi buat yang dari luar atau penduduk sini nggak bisa disatuin sama makam. Enggak lain. Karena berarti khusus ya iya, Pak? karena dia tuh tokoh gitu. Izin Pak, kalau Bapak sendiri kan ini kan keturunan ke-6 dari penerus rumah adat ini ya Pak? Iya. Nah, pemilihan keturunan itu berdasarkan apa ya Pak diturunkan? Ya biasanya titisan dari orang tua. Oh, dari pendahulu sebelumnya ya Pak? Berarti izin Perlu kamu ketahui di Keranggan ini kurang lebih ada 50 sesepuh. Ada 50 sesepuh. Sampai sekarang masih lebih masih ada. Yang udah meninggal, tapi yang masih ada lebih dari 50 ada. Masyarakat Keranggan bahasanya Sunda. Karena masih kental sama Iya. tanah Sunda ya Pak? Budaya Sunda.
berarti babaritan yang kayak Iya. tadi itu berarti termasuk budaya budaya Sunda. Sunda. Iya. Karena saya kira kan ini masih agak di daerah Bekasi. Jadi Betawi. oh iya, Iya, jadi saya bukan, kira bukan. agak Betawi gitu, Bukan, Pak. bukan. Jadi perlu kamu ketahui bahwa Betawi itu bukan suku, itu hanya komunitas budaya. Suku Betawi nggak ada. Di Jakarta nggak ada suku Betawi. Ada orang-orang Betawi. Ya. Jadi Betawi itu bukan suku. Adanya waktu zaman penjajahan Portugis dulu, Jakarta jadi pusat perdagangan dunia. Disitulah banyak masyarakat dari Melayu, dari Cina, dari Jawa, dari Sunda, apalagi terbentuklah etnis Betawi. Kenapa disebut Betawi? Dulunya kan di Jakarta disebut Batavia. Iya. Iya. Nah, muncullah etnis Betawi. Akan yang lain. Kan di sini tuh bisa dibilang budayanya itu kan masih kental banget, Pak. Iya. Apalagi di sini tuh bisa dibilang kalau mempertahankan suatu budaya, apalagi budaya yang di daerah Krangan ini deket banget sama ibu kota. Iya. Bagaimana para masyarakat ini mempertahankan kayak budaya mereka masing-masing untuk tetap kayak melestarikan budaya yang ada di desa Krangan ini, Pak? Itu tidak bisa dengan hanya satu pihak, harus oleh berbagai pihak. Pertama melalui masyarakat, tokoh, pemuda. Yang kedua pemerintah, Pemda Kota Bekasi. Terus masyarakat yang mendukung agar budaya tetap lestari gitu. Jadi dari masyarakat sini juga banyak yang mendukung. Iya, banyak dan yang masih mendukung. melestarikan. Contohnya apabila ada acara bebarit di suatu tempat pasti akan ramai. Oh, Banyak yang mendukung. Tidak ada yang usil, iya. yang mengatakan musyrik dan lain sebagainya gitu. Banyak yang ikut melestarikan. Iya, malah ikut, meramaikan. malah ini belum gitu. Iya. Izin Pak, berarti kalau misalnya untuk upacara seperti itu buat warga Keranggan aja atau terbuka untuk umum? Untuk siapa saja. Iya. Tidak terbatas. Tapi yang melaksanakan warga Keranggan, yang ikut silakan orang mana saja. Karena untuk manusia. Pak izin bertanya lagi, Ya, mungkin boleh, di silakan. desa Krangan ini punya larangan-larangan tertentu gitu? Banyak. Oh, iya. Salah satunya boleh dijelasin, Pak? Ya, misalnya ada hajatan. Oh iya, pernikahan. Ya, pernikahan. Misalnya hajatan itu ada perhitungan khusus. Ada yang namanya ada naas tahun, larangan bulan pada hari-hari tertentu. Izin Pak, Ada. contohnya hari apa aja tuh maksudnya? Itu tergantung jatuhnya. Tergantung jatuh dari yang tadi, Pak, yang Oh, di yang sini huruf tuh. itu ya? Iya, dari perhitungan nanti ada. Jadi itu salah satu naas contoh tahun, larangannya, Pak. larangan bulan itu ada. Jika memang kalau warganya melanggar gitu, Pak, apa yang mungkin sanksi diberikan atau bagaimana? Sanksi tidak ada, tapi ada dampak daripada Hukum alam. hukum alam, betul. Ya, masyarakat Keranggan lebih percaya terhadap alam. Mungkin cukup kali ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Keranggan ini masih bertanah aslinya, keturunannya masih dari tanah Sunda ya Pak ya. Betul. Dan mereka juga masih kental terhadap budaya-budayanya, masih percaya akan larangan-larangannya ya Betul. Pak. Dan
bagusnya lagi, alhamdulillahnya mungkin masih mereka masih bisa mempertahankan gitulah ya Betul, Pak, ya, dari budayanya betul. sendiri, masih ikut serta aktif dalam kegiatan upacara-upacaranya. Mungkin untuk lebih melestarikannya mungkin juga butuh bantuan dari pemerintahnya juga kali ya Iya, Pak, betul. untuk melestarikannya. Mungkin cukup sekian kali ya Pak. Dari Iya. kita Iya. mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih juga untuk Bapak. Ya, Terima kasih banyak Bapak. ya, sama-sama. Pesan buat anak-anak muda, jadilah bangsa yang berbudaya. Karena besarnya suatu bangsa di dunia ini bukan karena yang lainnya, tapi budaya. Misalnya Jepang, yang dikenal bukan agamanya, agama Shinto bukan, tapi yang dikenal budayanya. Makanya dia akan maju. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia negara yang besar, 13.000 pulau, ribuan suku adat, ribuan budaya. Maka dengan merawat budaya, dengan merawat kebudayaan kita akan menjadi bangsa yang punya jati diri. Makasih. Jadi kita udah sampai di rumah Kranggan. Udah. Kebetulan rumah. Oh iya, orang ini kita bakal tuanya coba Bapak. masuk ya sahabat-sahabat Kita sekalian. bakal masuk. Dewa. Assalamualaikum. Ini masih banyak banget alat musik. Bisa digunain buat pas ini ya Pak? Upacara gitu. Iya, beban. ini alat musik sih, seni tradisi silat. Silat. Oh, apa buat silat ya? Iya, ini. Kita kalau duduk itu bass. Kalau ini kemplang. Kemplang. Gak ada bedanya Pak? Beda. Tuh. Bunyinya ya Pak? Iya. Nah, ini namanya kulanter. Kulanter dinamanya itu kulanter, bahasa Sunda itu. Kulan. Geduk, kemplang, Berarti geduk kulanter. ya Pak? Ini geduk. Ini kulanter. Ini geduk nih. Ini gedung, ini kulanter Ini Chay. geduk ada dua tuh. Tuh. Geduk ini. Ini Kemplang. kulanter. Ini kemplang nih, tiga nih. Oh, kemplang. Iya, ini kulanter nih. Yang kecil ini kulanter. Ini beda karena berdasarkan bunyinya ya? Bunyi dong. Bunyi dan ukuran. Iya, enggak bunyinya. Ukurannya mungkin sama tapi Bunyinya. Ini aja bisa kalau dibikin gedung, tapi dikendorin, dibikin bass. Oh, Gedung. jadi kekuatan Setelannya. bunyinya ya, setelannya ya? Iya. Ini kemplang. Kalau itu namanya goong. Goong. Goong pun masih berbeda. Itu pemukul goong, ini namanya kanco. Kanco tuh yang apa ya tuh? Ini tempat gantungan kanco. Oh, tempat Ya. gantungannya kanco. Ya. yang bulatnya goong. Kalau itu tuh ya, yang kecil itu kanco gendang. Gendang kan begini. Oh, iya, Tuh iya. kayak gitu kanco gendang. Nah itu kanco juga. Gendang Ya. juga ada tempatnya ya? Iya, nah ini juga di Kota Bekasi, alhamdulillah kita berprestasi. Juara tunggal. Ini apa nih Pak? Pencak Pencaksilat. silat. Iya, ini prestasi anak-anak. Iya. Tuh. Oh ini baru ya Pak tahun 2023? Iya kemarin Walah. terbaik se-Jawa Barat. Ya, jadi ada ini kalau yang tua biar anaknya termotivasi. Kalau yang muda ini ya dia kan punya kebanggaan kalau dia ini. Sambil ngelestariin, sambil ngebanggain. Iya, gitu. Sudah kenal ya, mencintai, gitu. Kayak Ade kan sama pacarnya kenal dulu, baru mencintai, ya kan? Iya, udah dewasa masa kagak ini ya Pak ya? Ya pasti, kan udah dewasa. Iya. Tapi kan dipelajari dulu. Kira-kira nih lelakinya ngerugiin gua nggak nih? Ya kan? Ya tukang main doang mah tuh keluyuran buat apaan? Oh enggak juga gitu. Iya, gitu. Apalagi adik-adiknya istilahnya calon pengganti orang tuanya. Amin. Ya seharusnya perlu dikenalkan lagi nih. Apa tuh Pak? Maaf ya. Yang tepai trompetnya ini. Oh. Ini trompet tradisional Pak. Iya, trompetnya ini. Ini biasanya digunain buat apa nih Pak? Iya buat apa?
kayak nyanyiannya ini. Kalau nggak ditiupin trompet ya kayak enak. Iya, harus sedap gitu. Kayak kamu joget dangdut nggak ada yang nyanyiin lagunya kan kagak enak. Wajib ada trompet berarti. Ini banyak perkusik juga ya. Itu apa? Ya. Ini cara mainnya Ditiup, ini bunyi. Oh, bunyi. Per gitu. Oh, di- Kita lihat. Karinding. Ini. Ya, nah yang agak tua-tuaan, yang agak dewasa Bisa main ini. Iya. Nah, ini lagi sajak ya. Iya, lagi sajak gitu. Ini bunyi. Oh iya. Ya kan? Berarti suara-suara air gitu. Iya. Iya. Ini barenginnya sama musik karinding. Nah, kalau lagi ngerti bahasa Sunda nggak? Enggak. Setik. Saya kedik keluar Sunda. Celetik. Saya kedik. Celetik. Kalau bahasa Sunda kan ada. Kok nggak habis-habis ya bunyinya? Iya. Banyak tuh gitu. Iya, nah terus kan kayak Sunda tuh kalau kecapi gitu Iya. ya. Ini sudah pangin eureun heula. Jadi musik kan kada aya hujan kan. Jadi air kritikan kan gitu. Jadi fungsinya buat ngiringin. Iya gitu kayak alam. Terempung. Cara mainnya Iya. Pukul. Dipukul ini. Ini salah satu alat musik Kalau sama ini dipanggilnya perlengkapan yang Pandaringan. Tadi ceritain nggak sama bapak sama? belum. Ya, Pandaringan. Rumah tradisi itu dikerangkan semua sebenarnya ini. Kalau kita kan kalau ada yang nanya, Pak, rumah dikerangkan katanya ada pendaringan. Pengen lihat, nah kayak beginilah pendaringan. Oh, pendaringan tuh ininya. Iya, berpikir di sini horor ya. Dua tempat. 2 tempat. Kalau padaringan itu kan 2. Pada tuh sama. Iya. Ringan itu Enteng. iya. Kalau misalnya Sama enteng. kayak ya cuma anak sekolah segitu mah ringan. Oh iya. Karena apa? Ketemu kan biayanya dari manapun. Iya kan? Bahasa ringan ke situ. Nah, kalau waktu ibu saya masih suka nyendok beras, Iya. ini yang penuh ini. Yang penuh ini misalnya. Iya. Nyendok tuh kalau buat masak 1 liter, 2 liter. Nah, ini ada gelas. Disendok yang segelas masuk ke yang kosong. Masuk yang langsung. Iya. Jadi kayak tabungan. Iya. Ya, dimasuk di hari-hari yang kebetulan ini udah kosong, terus kesempatan beliin belum ada, tapi tidak ada kelaparan karena di situ Masih ada. tabungan. Nah, itu namanya gambaran buat kita hemat di pangan. Itu yang dipanggil pada ringan. Ya, kamu kuliah, uang ongkosnya dikasih tapi disimpan sebagian. Ini uang jajannya disimpan. Pas bapaknya belum gajian, diminta buat bayaran atau buat beli fotokopi atau gimana. Ringan ya. Masih ada. Saya punya tabungan, nah gitu. Itu Hmm. gambarannya. Ya. Jadi zaman nenek moyang pun itu namanya harus nabung itu udah digambarkan. Makanya jangan beranggapan ini ada dari ininya apa? Jawa atau gimana? Kebetulan aku Betawi. Ya Betawi ya nggak jauh. Ya. Nah itu nenek moyang situ sebenarnya jangan dianggap rendah. Adanya kita ada nenek moyang, ya kan. Terus dia salah satu contoh di Betawi terkenal kan, sayur asem. Itu kan karangan nenek moyang. Iya. Sekarang kan tinggal pengikut bikin sayur asem kayak gini-gini, ya kan. Nah itu yang menciptakan berarti memasak yang enak dengan rasa asam enak. Berarti nenek moyang kita juga orang pintar kan. Iya. Nah, Masak yang cuman kalau zaman nenek moyang itu tidak ada baca tulis. Dia dengan kenyataan barang alam. Jadi itu hasil bukti nenek moyang. Iya. Kalau bahasa Sunda aslinya namanya Sastra Jendra Rahayuningrat. Itu. Makasih banyak ya Pak. Itu.